Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rama Yuda Wardani. Saya dari kelas 2A, ingin mempresentasikan tentang cloud computing. Oke, kita langsung saja. Jadi pengertian dari cloud computing ini adalah sebuah proses pengolahan sistem daya komputasi melalui jaringan internet yang menghubungkan antara satu perangkat komputer dengan komputer lain dalam waktu yang sama. Jadi fungsi cloud computing itu ada 3. Yang pertama itu ya meningkatkan kapasitas penyimpanan data. Yang kedua meningkatkan kinerja stakeholder. Yang ketiga ya, salah ini. Mendapatkan pembaruan sistem secara berkala atau up to date. Kita langsung saja ke jenis-jenis cloud computing. Jenis-jenis cloud computing itu ada beberapa macam ya, dari public cloud, private cloud, community cloud, hybrid cloud. Ada 4. Yang pertama public cloud. Jadi public cloud itu adalah penyimpanan setiap data dan informasi pada media internet dengan model layanan yang menggunakan hak akses secara publik. Jadi dia itu secara publik bisa diakses secara publik, yang berarti Anda dapat menggunakan setiap fitur dan layanan secara gratis dan tidak memerlukan biaya. Jadi Anda bisa menggunakan secara gratis, secara free, tapi ya gitu, dia memiliki kelemahan, yaitu sistemnya itu keamanan yang mudah diretas atau bisa mengambil data personal user untuk diperjualbelikan. Okay, next, private cloud. Private cloud merupakan pemakaian teknologi cloud yang kepentingan suatu organisasi atau perusahaan saja yang bersifat private. Jadi itu dia cuma bersifat private. Maksud dari private itu adalah tidak diakses orang lain, jadi dia punya miliknya sendiri gitu aja. Biasanya digunakan untuk kebutuhan bisnis agar lebih mudah dan cepat dalam menghubungkan komunikasi antar tim. Untuk penerapannya sendiri hanya dapat digunakan oleh stakeholder dalam perusahaan atau organisasi yang sama. Maka dari itu, private cloud computing memiliki sistem keamanan yang lebih baik daripada public cloud computing. jadi private cloud sendiri itu berbayar ya, dia tidak gratis. Namanya private ya harus bayar sih. Oke, langsung saja. Community cloud. Community cloud merupakan sistem penyimpanan berbasis awan yang digunakan untuk kepentingan sebuah komunitas atau institusi. Community cloud dapat dikelola secara internal maupun menggunakan bantuan pihak ketiga, sehingga dapat meminimalisir biaya yang dikeluarkan dan dapat tanggung oleh kedua belah pihak. Dari community cloud itu sama, dia berbayar, cuma di sini dia bisa saling bayarnya itu nggak cuma satu orang gitu, banyak pihak itu yang berbayar, jadi agak lebih murah sedikit ya. Yang keempat yaitu hybrid cloud. Hybrid cloud adalah gabungan dari private dan public cloud computing, yang mana layanan ini biasanya diterapkan pada sebuah institusi. Layanan ini juga termasuk dalam business to business atau B2B dan business to business dan business to consumer atau B2C. Oke, next. Jadi ini adalah struktur komputasi cloud. Yang pertama itulah komputer front end, yang kedua komputer back end, yang ketiga komputer front dan back end atau hybrid. Oke, yang pertama komputer front end. Komputer front end merupakan komputer desktop yang muncul dalam halaman depan atau interface antarmuka, yang mana dalam hal ini merupakan sisi dari klien dan sistem cloud computing yang kemudian akan disesuaikan dengan kebutuhan fungsi dari setiap interface-nya. Yang kedua yaitu komputer backend. Komputer backend adalah komputer untuk melayani kebutuhan penyimpanan data dalam jumlah yang besar. Contohnya adalah komputer server dan data center. Biasanya komputer backend menangani kinerja dan kebutuhan pengelolaan basis data berkapasitas tinggi. Yang ketiga,
komputer front and backhand atau hybrid. Struktur yang ketiga ini berfungsi untuk menggabungkan antara dua komputer di atas, di mana memungkinkan untuk dapat bertukar informasi dan data secara cepat dan akurat. Contoh dari device ini adalah LAN atau Local Area Network dan Internet. Oke, saya M. Ali Arasid, NPM 1910303036 akan mempresentasikan materi mengenai perangkat jaringan. Video ini dibuat untuk tugas jaringan komputer. Perangkat jaringan. Perangkat jaringan adalah komponen-komponen hardware beserta software untuk membangun sebuah jaringan komputer. Macam-macam perangkat jaringan komputer. Pertama ada server, merupakan sebuah perangkat atau komputer khusus yang menyediakan berbagai layanan atau service pada klien yang terhubung dengannya. Yang kedua ada klien. Setelah adanya server, klien bertugas mengolah database yang didapatkannya dari server. Ketika seseorang menggunakan komputer yang berstatus klien, daya kerja atau aksesnya dibatasi oleh server. Yang ketiga ada router, adalah perangkat jaringan yang berfungsi untuk membagi jaringan internet dengan protokol TCP atau IP pada komputer klien. Jadi setiap klien mendapatkan IP yang berbeda satu dengan lainnya. Kemudian ada switch, adalah perangkat atau device yang berfungsi sebagai pengatur dan pembagi sinyal data dari suatu komputer ke komputer lainnya yang terhubung pada perangkat tersebut. Kemudian ada hub, adalah hardware jaringan yang memiliki fungsi untuk membagi jaringan dalam satu server. Biasanya hub banyak digunakan pada jaringan LAN. Bedanya dengan switch adalah pada kemampuan mengatur kliennya. Hub hanya bisa membagi jaringan tanpa bisa mengatur dan membatasi paket data yang terkirim. Jadi pembagiannya tidak bisa adil antara satu klien dengan lainnya. Yang keenam ada repeater, adalah perangkat keras jaringan komputer untuk memperkuat sinyal jika digunakan pada jarak yang jauh. Dengan adanya repeater ini, jaringan yang tidak terjangkau oleh jarak yang cukup jauh dalam satu LAN dapat dikembangkan dan ditarik agar jauh dan memperoleh sinyal yang cukup. Yang ketujuh ada bridge, adalah sebagai sebuah alat yang digunakan untuk menggabungkan jaringan lokal ke dalam jaringan lokal lain yang lebih besar atau digunakan untuk memecah jaringan lokal menjadi beberapa jaringan lokal kecil lainnya. Fungsi bridge itu sendiri sebagai router pada jaringan yang luas, lalu menghubungkan beberapa jaringan komputer yang terpisah dan menghubungkan jaringan LAN dengan LAN yang lainnya. Dan masih banyak lagi perangkat jaringan lainnya seperti access point, kabel, konektor, modem, dan lain-lainnya. Karena terbatas dengan waktu, saya akhiri di sini. Sekian, terima kasih. Halo semua, nama saya Kevin Rio Alexander dari kelas 2A NPM 0011. Saya akan menjelaskan materi mengenai IoT. Pertama-tama kita perlu mengetahui apa sih IoT itu. Nah, IoT atau Internet of Things adalah sebuah konsep di mana sebuah benda atau objek tertentu memiliki kemampuan untuk mengirimkan data melalui jaringan dan tanpa adanya interaksi dari manusia ke manusia ataupun dari manusia ke perangkat komputer. Nah, kita kan seperti yang tadi saya jelaskan, kita sudah mengetahui apa itu IoT. Nah, kita juga harus tahu apa saja kemampuan dari IoT. Salah satu contoh sederhana adalah fungsi ganda dari HP Android ataupun smartphone yang kita miliki, yaitu bisa digunakan sebagai remote AC maupun remote TV. Nah, IoT juga memiliki beberapa unsur pembentuk. Yang pertama adalah kecerdasan buatan atau AI. AI merupakan sebuah penemuan yang dapat memberikan kemampuan bagi setiap teknologi ataupun mesin. Jadi AI di sini dilakukan untuk mengumpulkan berbagai data, pemasangan jaringan, dan pengembangan algoritma. Sehingga yang awalnya sebuah mesin hanya dapat melaksanakan perintah dari pengguna secara langsung, sekarang bisa melakukan berbagai aktivitas sendiri tanpa menunggu interupsi dari pengguna. Misalnya saja teknologi AI yang diterapkan pada robot pelayan pada sebuah restoran. Biasanya restoran ini masih di Jepang sih, di negara lain masih berkembang. Yang kedua ada konektivitas. Biasa disebut sebagai hubungan koneksi antar jaringan. Dalam sebuah sistem IoT yang terdiri dari perangkat kecil, setiap sistem akan saling terhubung dengan jaringan, sehingga dapat menciptakan kinerja yang efektif dan efisien. Yang ketiga adalah sensor.
Sensor merupakan unsur yang menjadi pembeda dari iOT dengan mesin canggih yang lain. Dengan adanya sensor, mampu mendefinisikan sebuah instrumen yang mana dapat mengubah iOT dari jaringan standar yang cenderung pasif menjadi sistem aktif. Dan yang keempat adalah keterlibatan aktif. Banyak mesin modern yang masih menggunakan keterlibatan secara pasif, namun yang menjadi pembeda antara mesin lain dengan iOT adalah penerapan metode paradigma aktif dalam berbagai konten produk serta layanan yang tersedia. Yang kelima ataupun terakhir adalah perangkat. Perangkat di sini yang dimaksud adalah perangkat yang berukuran kecil. Perangkat kecil ini mendukung untuk meningkatkan ketepatan, skalabilitas, dan fleksibel dalam pengembangan iOT. iOT atau Internet of Things juga memiliki manfaat. Saya akan menyebutkan dan menjelaskan mengenai 3 manfaat dari iOT. Yang pertama ialah untuk memudahkan proses konektivitas. Semakin koneksi antar jaringan baik, maka sistem perangkat dapat berjalan dengan lebih cepat dan fleksibel. Yang kedua ialah tercapaian efisiensi. Semakin banyak konektivitas jaringan yang terbentuk, semakin kecil pula jumlah penurunan waktu untuk melakukan tugas, sehingga aktivitas dan kinerja manusia menjadi lebih terbantu dengan adanya iOT. Yang ketiga atau yang terakhir adalah meningkatkan efektivitas monitoring kegiatan. Dengan menggunakan iOT atau Internet of Things, efektivitas untuk mengontrol dan monitoring suatu kerjaan menjadi lebih mudah. Selain itu, teknologi cerdas juga mampu untuk memberikan rekomendasi atau alternatif pekerjaan yang lebih mudah bagi pengguna. Nah, kita sudah mengetahui beberapa tadi mengenai iOT. Sekarang kita juga mengetahui bagaimana sih cara kerja iOT. Nah, iOT bekerja dengan memanfaatkan suatu argumentasi pemrograman, di mana tiap-tiap perintah argumen tersebut bisa menghasilkan suatu interaksi antar mesin yang telah terhubung secara otomatis dan tanpa campur tangan manusia dan tanpa terbatas jarak. Jadi, seberapapun jauhnya jarak, maka internet bisa menjadi penghubung antar untuk interaksi tersebut. Mungkin masih ada yang berpikir di antara kita semua bahwa iOT atau Internet of Things hanya digunakan dalam 1-2 bidang ataupun hanya agar paling juga cuma biar lebih keren lah, mungkin hanya agar biar lebih maju lah, lebih canggih lah. Nah, itu salah sebenarnya. Kenapa saya katakan salah? Karena iOT digunakan dalam berbagai bidang dan bidang-bidang tersebut sangatlah penting bagi manusia. Sebagai contoh yang pertama ialah bidang kesehatan. Contohnya dalam bidang kesehatan ialah proses pendataan detak jantung, mengukur kadar gula tubuh, mengecek suhu tubuh, dan lain sebagainya. Contoh yang kedua ialah pertanian. Mungkin banyak yang nggak tahu jika iOT juga digunakan dalam pertanian. Nah, contohnya adalah mengumpulkan data soal suhu, curah hujan, kelembapan, kecepatan angin, serangan hama, dan muatan tanah. Contoh yang ketiga ialah transportasi. iOT bisa membantu manusia dalam integrasi komunikasi, kontrol, dan pemrosesan informasi pada berbagai sistem transportasi yang ada. Bahkan iOT juga digunakan dalam berbagai bidang lain. Sebagai contoh adalah otomatisasi rumah, lingkungan, dan lain-lain. Nah, jadi jika kalian berpikir iOT itu cuma untuk perkembangan zaman atau nggak kalah saing atau mungkin hanya dalam 1-2 bidang, itu salah. Bahkan iOT seperti yang saya sebutkan tadi, iOT digunakan dalam berbagai bidang dan bidang tersebut sangatlah penting bagi manusia. Nah, di sini saya bisa memberikan suatu kesimpulan, yaitu ialah Internet of Things adalah sebuah konsep di mana objek mampu mengirimkan data menggunakan jaringan untuk melakukan aktivitas kerja, di mana penggunaannya dalam berbagai bidang adalah untuk mencapai ketercapaian efisiensi dan konektivitas. Sekian dari saya, dan terima kasih. Oke, lanjut. Sekarang sistem operasi jaringan. Oke, lanjut. Jadi pengertian sistem operasi jaringan adalah sebuah jenis sistem operasi yang ditujukan untuk menangani jaringan. Umumnya sistem operasi ini terdiri atas banyak layanan atau servis yang ditujukan untuk melayani pengguna. Next, karakteristik sistem operasi jaringan. Pusat kendali sumber daya. Yang kedua adalah karakteristik sistem operasi jaringan. Oke, jadi karakteristiknya itu ada 5. Yang pertama adalah pusat kendali sumber daya jaringan. Yang kedua adalah akses aman ke sebuah jaringan.
Yang ketiga, mengizinkan remote user terkoneksi ke jaringan. Yang keempat, mengizinkan user terkoneksi ke jaringan lain, misalnya internet. Yang kelima, backup data dan memastikan data tersebut tersedia. Oke, next. Fungsi utama sistem operasi jaringan. Jadi fungsi utama sistem operasi jaringan itu ada 8. Yang pertama adalah menghubungkan sejumlah komputer dan perangkat lainnya ke sebuah jaringan. Yang kedua, mengelola sumber daya jaringan. Yang ketiga, menyediakan layanan. Yang keempat, menyediakan keamanan jaringan bagi multiple user. Yang kelima, mudah menambahkan klien dan sumber daya lainnya. Yang keenam, memonitor status dan fungsi elemen-elemen jaringan. Yang ketujuh, distribusi program dan update software ke klien. Yang kedelapan, menggunakan kemampuan server secara efisien. Oke, next. Macam-macam sistem operasi jaringan. Jadi macam-macam sistem operasi jaringan itu ada 6. Yang pertama PNFS, yang kedua Novel Network, yang ketiga Microsoft LAN Manager, yang keempat Microsoft Windows Net Server, NT Server, yang kelima GNU atau Linux, yang keenam Unix. Next, kategori model sistem operasi terdapat 2 macam model sistem operasi, yaitu sistem operasi berbasis teks dan sistem berbasis grafik. Oke, yang pertama sistem operasi berbasis teks atau CLI. CLI adalah sistem operasi yang tampilan antarmuka hanya menampilkan teks saja berupa huruf, angka, dan karakter khusus. Dari tampilannya sendiri, sistem operasi berbasis teks kurang menyenangkan bagi pengguna. Jadi dia itu cuma berwarna hitam dan cuma ada teksnya doang gitu. Oke, next. Jadi kelebihan CLI itu yang pertama, pengoperasinya mudah. Yang kedua, space yang dibutuhkan tidak terlalu besar. Yang ketiga, tidak memerlukan memori yang besar. Yang keempat, compatible hampir ke semua software dan hardware. Yang sekarang kekurangan CLI. Yang pertama, mode operasi teks. Yang kedua, tidak user friendly. Yang ketiga, tidak compatible terhadap software grafis. Next, sekarang di contoh sistem operasi berbasis CLI. Yang pertama itu Linux Debian, Linux Sun Solaris, Linux Mandrake, Knoppix, macOS, Unix, Windows NT, Windows 2000, server Windows 3000 server. Okay, next, yang ke B, sistem operasi berbasis grafik adalah sistem operasi yang tampilan antarmukanya didesain dan memiliki tampilan yang lebih atraktif sehingga membuat penggunaan komputer lebih nyaman dan menyenangkan. Sistem operasi GUI adalah sistem operasi yang merupakan pengembangan dari sistem operasi berbasis teks. Jadi kelebihan GUI itu adalah desain grafis lebih menarik, mudah digunakan atau user friendly. Yang ketiga, menarik minat pengguna. Yang keempat, berinteraksi dengan komputer secara lebih baik. Yang kelima, resolusi gambar yang tinggi. Jadi kekurangan GUI adalah membutuhkan memori yang besar. Yang kedua, sangat bergantung kepada hardware. Jadi penggunaan hardwarenya dia jadi lebih gede gitu karena dia pakainya GUI. Yang ketiga, membutuhkan banyak tempat pada layar komputer. Yang keempat, kurang fleksibel. Oke, next. Contoh sistem operasi berbasis GUI yaitu Linux Red Hat, Windows NT 3.51, Windows 2000, NT 5.0, Windows 2000, NT 5.0. Yang keempat, Windows Server 2003. Yang kelima, Windows XP. Yang keenam, Windows Microsoft MS Net. Yang keenam, Microsoft LAN Manager. Yang ketujuh, Novel Network. Next. Jadi kerja sistem operasi jaringan itu ada 4 komponen utama, yakni terdapat pada sebuah sistem jaringan komputer, yakni 1. Sender, pengirim data informasi. Yang kedua, protokol yang encode dan mendekode data informasi. Yang ketiga, media transmisi atau medium transfer data. Dan keempat, atau receiver, penerima data informasi. Agar
sebuah sistem jaringan komputer dapat saling bertukar informasi data, diperlukan sebuah alat yang disebut modem atau modulator demodulator yang berfungsi untuk mengubah sinyal analog menjadi sinyal digital maupun sebaliknya. Cara kerja dari sistem jaringan komputer bisa juga dilihat dari tipe jaringannya. Tipe jaringan terdiri atas jaringan berbasis server dan jaringan peer-to-peer. Oke, next. Yang pertama, jaringan client server. Pada sistem jaringan komputer ini terdapat satu atau beberapa komputer server dan komputer klien. Komputer yang akan menjadi komputer server maupun menjadi komputer klien adalah diubah melalui software jaringan pada protokolnya. Komputer klien sebagai perantara untuk dapat mengakses data pada komputer server, sedangkan komputer server menyediakan informasi yang diperlukan oleh komputer klien. Oke. Yang ke B, jaringan peer-to-peer. Pada sistem jaringan komputer ini tidak ada komputer klien maupun komputer server karena semua komputer dapat melakukan pengiriman maupun penerimaan informasi sehingga semua komputer berfungsi sebagai klien sekaligus sebagai server. Oke, itu saja dari kelompok kita. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.